Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Anissa Wahyuni Lubis, dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara. Saya Anggi Hanifah Daulay dari UPT Rumah Sakit Indrapura. Saya Arif Purnomo dari Rumah Sakit Umum Haji Medan. Saya Arini Clarissa Pondri dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Saya Poston Rina Lucite dari UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan. Di sini kami akan memaparkan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu mengenai video tangkal hoax, mulai dari sekarang. Yang pertama, periksa data. Jangan cepat percaya apabila informasi atau berita belum jelas. Hal yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sedangkan opini adalah pendapat atau kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Untuk itu, gunakanlah metode 5W dan 1H. What? Apa yang sedang terjadi? Who? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Why? Mengapa hal itu bisa terjadi? When? Kapan peristiwa itu terjadi? Where? Di mana peristiwa itu terjadi? Dan how? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Dengan demikian, dalam menyampaikan ataupun mendapatkan berita informasi akan jauh lebih akurat dan tidak hoax. Upaya tangkal hoax selanjutnya adalah dengan cara melakukan cek keaslian foto, di mana dengan cek keaslian foto pada satu berita, kita dapat mengetahui berita tersebut merupakan hoax atau tidak. Cara cek keaslian foto ini juga dapat dilakukan dengan aplikasi JPEG Snopes maupun bisa dapat dicari dengan memasukkan foto di Google langsung. Dengan cek keaslian foto tersebut, kita sudah melakukan salah satu upaya menangkal hoax. Berikut adalah contoh cek keaslian foto, di mana di sini terdapat dua sumber berita dengan judul yang berbeda tetapi memiliki foto yang sama, yaitu yang bersumber dari wowkeren.com dan VOI. Dari foto tersebut, setelah dicek keasliannya, berita tersebut berasal dari foto dari Matchlots, yaitu dari US Air Force yang dipoto oleh Pixabay pada tanggal 24 April 2019 pukul 5.18. Untuk menangkal hoax, kita bisa memulainya dengan cara yang paling kecil, yaitu membentuk sebuah grup diskusi dengan teman-teman kita, di mana di dalamnya kita bisa membahas mengenai kebenaran suatu informasi. Kemudian, kita juga bisa ikut bergabung dengan grup anti-hoax yang ada di berbagai platform sosial media. Ada banyak grup anti-hoax yang ada di berbagai platform sosial media. Salah satu contohnya adalah forum anti-fitnah, hasut, dan hoax ini. Pada forum ini, kita bisa menanyakan secara langsung mengenai kebenaran suatu informasi. Apakah informasi tersebut benar adanya atau hanya hoax. Kemudian, kita juga bisa melihat klarifikasi yang diberikan oleh orang lain mengenai kebenaran sebuah informasi. Nah, plusnya di forum ini, semua anggotanya dapat turut berkontribusi secara langsung. Yang keempat, hati-hati dengan judul provokatif. Cara paling sederhana untuk mengetahui benar tidaknya berita hoax adalah dengan melihat judulnya. Judul yang provokatif biasanya bertujuan untuk menarik perhatian, membangkitkan emosi pembaca, hingga tanpa membaca hingga selesai, orang sudah gatal untuk menyebarkan pada orang lain. Beberapa contoh judul provokatif adalah bahaya menerima donor darah dari orang yang sudah divaksin COVID-19, ratusan ribu tahanan dengan aneka kejahatan, tidak satupun aktivis Islam yang dibebaskan. Berhati-hatilah jika melihat secara langsung korban yang terinfeksi virus corona, karena virus corona bisa tersebar hanya dengan menatap saja. Pada broadcast message di WhatsApp maupun postingan Facebook, berita yang disebarluaskan umumnya tidak mencantumkan link atau tautan sumber berita. Selain judul provokatif, salah satu cara mengidentifikasi berita hoax adalah format penulisan.
Banyak berita hoaks yang menggunakan huruf kapital berlebih pada judul atau tidak sesuai kaidah penulisan berita. Begitu juga dengan kalimat cetak tebal. Oleh karena itu, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi maupun surat kabar resmi. Kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Yang terakhir, memeriksa keaslian situs atau website. Ada beberapa tahapan untuk kita dapat menerima website atau situs yang kredibel agar terhindar dari berita-berita hoaks. Yang pertama, cek URL situs. Pada biasanya, situs website yang menggunakan HTTPS biasanya lebih aman dan terpercaya dibanding dengan situs yang hanya menggunakan HTTP. Yang kedua, lihat tanda gembok. Saat mengunjungi sebuah website, kita perlu melihat suatu keamanan situs. Bila gembok tersebut diklik, pengguna akan melihat keterangan secure connection atau connection is secure. Yang ketiga, perhatikan kalimat yang digunakan. Tips ini mengenali apakah suatu website kredibel atau tidak ialah dengan melihat susunan kalimat yang digunakan dalam situs tersebut. Situs yang hoaks biasanya menggunakan kalimat yang buruk, entah tata bahasa yang salah, frasa yang aneh, hingga ada kata-kata yang hilang. Ini bisa jadi pertanda bahwa situs tersebut tidak terpercaya. Sekian dari pemaparan kami mengenai video Ayo Tangkal Hoaks. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Tetap semangat. Ayo tangkal hoax.